awal bulan tanggal 1 atau 2. Sedikitnya 3.000 sampai 5.000 jamaah kota Soe dan sekitarnya bakal menghadiri sholat Idul Adha 1441 Hijriah. Sholat Idul Adha yang dipusatkan di lapangan Puskesmas Soe Jumat 31 Juli 2020 tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Hal ini dijelaskan Dandim 1621 Timur Tengah Selatan Letnan Kolonel Kurniawan Pramulyo didampingi Ketua MUI Kabupaten Timur Tengah Selatan Rahmat Hasan usai rapat panitia pelaksanaan Idul Adha di Aula Makodim 1621 Timur Tengah Selatan Selasa 28 Juli 2020. Menurut Dandim Kurniawan, untuk mengantisipasi antrian panjang jamaah saat memasuki lokasi sholat Idul Adha, maka para jamaah diharapkan hadir lebih awal dan menggunakan masker. Panitia bersama sejumlah petugas keamanan dari Pol PP, Polres TTS dan Kodim 1621 TTS akan siap di tempat dan mengawal pelaksanaan sholat Idul Adha dengan mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Hal ini dimaksudkan agar jamaah dapat melaksanakan sholat Idul Adha dengan khusyuk, namun aman dan bebas dari wabah COVID-19. Terima kasih untuk pelaksanaan rapat pada siang hari ini. Didasarkan kita menerima surat permintaan izin untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1441 Hijriah di lapangan Puskesmas dari panitia. Berawal dari situ, agar pelaksanaan sholat Idul Adha ini berjalan dengan lancar dan tentunya memenuhi protokol kesehatan, sehingga kita memerlukan kesepakatan dari panitia dan semua petugas keamanan untuk melaksanakan sholat ini, sehingga nantinya tetap ibadah dapat dilaksanakan dengan khusyuk, masyarakat tetap produktif, tapi juga aman dari COVID-19. Ya, sesuai kesepakatan, kami juga sudah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas, diizinkan nanti dipusatkan di lapangan Puskesmas di Kota Soe, sedangkan di beberapa tempat dilaksanakan di masjid seperti di Kapan, di Kiniki, Batu Putih, dan Wekam. Hasil rapat ini nantinya juga akan disosialisasikan kepada mereka sehingga protokol kesehatan tetap dilaksanakan dimanapun sholat Idul Adha ini dilaksanakan. Baik, perlu disosialisasikan kepada masyarakat untuk mengantisipasi antrian karena akan ada 3.000 sampai dengan 5.000 jemaah nanti akan memenuhi lapangan Puskesmas. Kami mengharapkan jemaah yang akan melaksanakan sholat Id untuk datang lebih awal. Ini yang pertama, agar berjalan dengan lancar. Jam 6 pagi, mungkin setengah 6 sudah dibuka oleh panitia, silakan datang. Kita takbir bersama-sama, kita bersolawat sama-sama, menunggu yang lain sehingga antrian tidak terlalu panjang. Selanjutnya yang kedua, kita memperbanyak petugas pemeriksa kesehatan, terutama suhu tubuh, sebanyak mungkin akan kita kerahkan sehingga lebih cepat masuk ke tempat ibadah masing-masing. Sementara Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Cabang Timur Tengah Selatan Rahmat Hasan menjelaskan, akan membangun komunikasi dan koordinasi dengan para imam masjid, pengurus masjid dan majelis taklim untuk memantau jamaah yang merupakan pelaku perjalanan dari luar daerah ke Kota Soe dan wilayah-wilayah di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Hal ini dimaksud agar jamaah pelaku perjalanan dapat memeriksakan diri ke pusat-pusat kesehatan terdekat guna memastikan yang bersangkutan bebas dari penularan COVID-19. Berkaitan dengan perjalanan orang-orang kita yang dari luar masuk kembali ke TTS ya, memang ada yang terdeteksi, ada yang tidak. Karena terdeteksi berarti mereka melapor kedatangan mereka, sedangkan tidak terdeteksi mereka diam saja dan diam-diam masuk gitu ya. Nah, harapan saya ialah bahwa nanti kami koordinasi dengan pengurus masjid, karena hari ini tinggal beberapa hari lagi ini kita akan masuk sholat Id. Jadi nanti di sholat 5 waktu itu kami akan himbau terus di masjid supaya kalau ada anak-anak, saudara-saudara atau orang-orang yang umat kami yang baru datang dari luar, itu diharapkan supaya mereka segera melapor. Yang kedua, kalau memang mereka takut dengan rapid test atau apa gitu, ya diharapkan mereka berdiam di rumah, mereka tidak boleh ini. Tapi seharusnya mereka melapor supaya
bisa diketahui, ya, bisa diperiksa, karena ini untuk keamanan kita semua, jangan sampai kita terkena virus ini. Jadi ini yang barangkali akan kami lakukan koordinasi dengan para imam di masjid-masjid yang ada di TTS. Sebelumnya, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Dr. Gigi Matilda Kase dalam rapat tersebut menyarankan panitia pelaksanaan sholat Idul Adha mempertimbangkan keikutsertaan jamaah lansia yang mengidap penyakit komplikasi guna meminimalisir terinfeksi COVID-19. Selain itu, panitia dapat melakukan pemeriksaan ketat terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19 karena pelaku perjalanan yang masuk ke kota Soe pada bulan Juli sebanyak 605 orang. Namun yang baru terpantau dan melaporkan diri sebanyak 322 orang. Ada selisih 183 orang yang belum melaporkan diri. Dari rujukan data ini, panitia diharapkan meningkatkan kewaspadaan untuk mempertahankan Kabupaten Timor Tengah Selatan tetap berada di zona hijau atau bebas dari wabah COVID-19. Selain sasaran lansia dan juga sasaran yang punya risiko atau penyakit komorbid seperti itu, karena menghindari komplikasi apabila terinfeksi COVID-19. Yang berikut, melihat walaupun tempat lokasinya itu menggunakan lapangan Puskesmas maupun di wilayah-wilayah luar di masjid, tapi perlu dilihat kapasitasnya, berapa jumlah sasaran yang akan mengikuti kegiatan atau ibadah sholat Id seperti itu. Karena kita tahu bahwa pelaku perjalanan yang masuk ke Kabupaten TTS ini untuk bulan Juli sendiri itu ada 605 sampai dengan tanggal 25, tetapi yang baru terpantau atau melaporkan diri itu 322, sehingga ada selisih 283 orang. Nah, termasuk dengan wilayah kota. Nah, kalau 283 orang ini, panitia harus benar-benar selektif pada pintu masuk. Artinya selektif atau peka atau sensitif dengan orang-orang baru, sehingga jangan sampai kecolongan dan mereka masuk juga di dalam tempat ibadah. Dan di situ kalau kita tidak ada pembatasan terhadap sasaran atau umat yang mengikuti ibadah, terutama yang punya penyakit komorbid dan lansia, maka terus terang pencegahan terhadap resiko untuk tertular COVID itu kita akan kecolongan di situ. Polcelere Kabar Limurai mewartakan.